sekarang aktif melayani di GBI Battle. Misalnya kenalnya karena nama gedungnya. Gedungnya namanya Stairway from Heaven yang ada di Mekarwangi. Nah, saya melayani di satu ibadah yang di Hyper Square. Di situ saya sudah berjemaah dari 25 tahun di sana dan membantu pelayanan selain sebagai koordinator ibadah di satelit Hyper Square itu, saya juga aktif di Komsel, juga aktif di Departemen Konseling, khususnya bimbingan pranikah. Jadi salah satu pembimbing pranikah di gereja saya, dan saat ini saya sedang menyelesaikan studi S2 Teologi di STT Karisma yang kebetulan satu gereja. Di gereja kami punya STT, Sekolah Tinggi Teologi gitu. Dan ada program S1, S2, nah sekarang sedang menyelesaikan S2 di sana. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk mendalami Alkitab, mendalami teologi, boleh daftar baik S1 maupun S2 di ST Karisma yang satu gereja gitu ya, supaya pengenalan Tuhan semakin dalam. Saya rasa ini persekutuan kantor atau gimana ini bentuknya ya? Atau antar kantor atau? Ini persekutuan kantor, Pak. Persekutuan kecil. Oh gitu ya. Jadi ini semua satu kantor. Iya, betul. Sip, mantap. Saya kira tidak banyak perusahaan yang mengizinkan untuk ada persekutuan. Jadi saya rasa Bapak Ibu Saudara perlu bersyukur dibolehkan persekutuan hari Jumat gitu ya. Ini tiap minggu atau berapa? 2 minggu sekali ya? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya, saya rasa ini boleh dimanfaatkan dengan baik supaya kita bisa sama-sama belajar. Ternyata yang Jun ini nggak satu kantor tapi diundang gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Saya masih bekerja sampai hari ini dan di kantor saya hari ini dilarang gitu. Dulu boleh ada persekutuan pagi biasanya sebelum masuk kantor kita bikin persekutuan pagi gitu. Tapi akhirnya sama ownernya dilarang. Nah, jadi saudara bersyukur loh kalau masih boleh ngadain persekutuan, ya bersyukur. Nggak semua kantor bisa begitu. Oke, saya kira perkenalan saya cukup begitu. Hari ini saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul Taat Tanpa Menunda. Kemarin tadi sudah kirim PowerPoint-nya ke Pak Susinto, cuman nggak tahu bisa ditayangkan atau enggak. Ya sudah, kalau nggak ditayangkan juga nggak apa-apa. Kita bahas sama-sama. Saya rasa karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya dan sebagainya, saya rasa bebas saja ya, boleh begitu ya. Karena kita boleh berinteraksi gitu ya. Oke. Kenapa? Kita boleh berinteraksi ya, jadi nggak usah terlalu kaku kayak ibadah satu arah gitu ya, boleh ya?
Oh iya, Oh, iya boleh. Baik. Kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 59 dan 60. 9 ayat 59 dan 60. Bolehkah yang sudah ketemu membacakan dua ayat ini? Lukas 9 ayat 59 dan 60. Dua ayat. Silakan yang sudah ketemu ayat ini, tolong bacakan suara yang keras. 9 ayat 59 dan 60. Ada yang sudah ketemu dan bersedia baca? Ya, silakan. lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau bicara mengenai ketaatan, judul kita adalah taat tanpa menunda. Ketaatan di dalam pengiriman kita kepada Tuhan, di dalam kekristenan, harusnya dimengerti sebagai sesuatu yang mutlak, absolut, gitu. Mengapa itu? Kita harus menyadari Alkitab menuliskan bahwa kita ini statusnya adalah hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18 menuliskan begini. 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, kitab Roma menulis ini yang 10. Telah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Jadi statusnya masih tetap hamba. Dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Nah, kalau kita bicara hamba, hamba itu harus taat kepada tuannya. Lukas 1 ayat 38 menulis, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kalau hamba itu taat kepada Tuhan. Dulu kita adalah hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Tuannya ganti. Dulu tuannya dosa, sekarang tuannya kebenaran. Yesus. Begitu. Tetapi statusnya sama. Harus taat karena hamba itu taat. Dalam bahasa aslinya, hamba itu ditulis doulos. Jadi bisa diartikan sebagai budak. Budak pada zaman itu tidak punya hak untuk mengaspirasi keinginannya. Budak itu yang melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Dia nggak bisa membantah, dia nggak bisa melawan begitu. Nah, kalau disebut hamba kebenaran, kan harusnya kita mengerti bahwa kita harus taat kepada tuannya, kebenaran, Yesus. Sehingga ketaatan di dalam kekristenan harusnya dimengerti sebagai sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Pak, kalau begitu sama-sama hamba, apa bedanya? Tidak bisa merdeka. Ini menjadi salah kaprah. Seringkali orang Kristen menganggap, dulu kan saya orang berdosa, melakukan dosa, hamba dosa. Setelah percaya Tuhan Yesus, dimerdekakan dari dosa. Nah, namanya orang merdeka kan bebas melakukan apa saja. Enggak begitu, saudara.
Orang merdeka itu nggak bebas melakukan apa saja. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara karena melakukan kesalahan di penjara misalnya, menurut saudara penjara itu enak apa enggak? Siapa yang kasih emoticon jempol? Misalnya, yang bilang enak di penjara, kasih emoticon jempol. Saya rasa nggak ada yang kasih emoticon. Enak nih. Tapi coba saudara renungkan. Jadi saudara merdeka kan ya, dari penjara di luar. Saya mau tanya, kalau di penjara orang itu makan atau saya rasa orang di penjara itu nggak disuruh cari makan. Makanan datang sendiri, mungkin 3 kali sehari. Mungkin ya, saya soalnya belum pernah di penjara. Datang sendiri makanan. Dijaga lagi sama polisi kan. Rumah saudara aja nggak pernah dijaga saya rasa. Di penjara begitu. Dikasih makan nggak perlu cari makan, datang sendiri. Nah, saudara yang merdeka ada yang ngasih makan? Ada, mungkin habis itu sekutuan makan sendiri, nggak ada yang datang kasih makan. Gitu kan. Nah kalau gitu enak di penjara, enak di luar. Maksud saya adalah orang merdeka itu tidak kemudian semena-mena. Ada yang tahu kita orang tidak di penjara, tetapi punya tanggung jawab. Harus cari makan sendiri. Harus kerja. Yang tidak dilakukan di penjara kalau orang di penjara. Artinya orang merdeka pun ada tanggung jawab. Nah, demikian juga yang dimaksud dengan hamba kebenaran. Ya betul kita sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi sebagai hamba kebenaran kita perlu taat kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan segala Tuhan. Begitu. Nah, itu yang harus dimengerti dulu oleh setiap orang Kristen. Kita ini harus taat. Nggak bisa sakarpe dewe, nggak bisa semaunya sendiri. Gitu. Mentang-mentang sudah dimerdekakan dari dosa, kemudian gimana saya? Bahkan kadang-kadang Tuhan dipaksa untuk memenuhi keinginannya. Nah, itu seringkali dilakukan oleh orang percaya, sadar atau tidak sadar. Dia mau taat. Yang kira-kira nggak menguntungkan dirinya, dia nggak mau lakukan. Dia maunya Tuhan nurutin keinginannya. Nah, itu bukan hamba kebenaran. Biasanya kalau kita bilang terminologi hamba, itu biasanya alergi atau tidak suka karena persepsi manusia mengenai hamba atau budak itu kan sesuatu yang rendah, ya kan? Yang disebut hamba, apalagi zaman dulu disebut budak, bulos, itu kan konotasinya adalah sesuatu yang rendahan, yang miskin, yang jelek, kira-kira. Apalagi referensi kita melihat film-film koboi zaman dulu, di mana di Eropa atau Amerika ada masa perbudakan. Orang jadi budak itu sama sehingga harga dirinya bisa diperlakukan sesuka-suka tuannya. Dan itu yang terjadi di sana kan. Ini kan. Kita selama 3,5 abad jadi budak, dijajah sama penjajah. Mulai dari Belanda sampai Jepang. Nggak ada harga dirinya, nggak bisa menentukan nasibnya sendiri, diatur sama orang. Nah, kira-kira itu konotasi hamba sih. Kalau baca ayat Alkitab, hamba benaran, bayangannya ke sana. Wah, ngapain ikut Tuhan Yesus jadi hamba kebenaran? Karena konotasinya, referensinya kayak begitu. Nah, tapi kita harus ingat, budak atau hamba itu diperlakukan seperti itu karena tuannya adalah manusia juga.
Nah, manusia kalau jadi tuan itu pasti mencari cara bagaimana caranya supaya orang lain bisa dieksploitasi untuk keuntungannya sendiri. Nah, itu kalau manusia jadi tuan begitu, dia akan memperlakukan orang hamba budak itu ya begitu. Pokoknya dieksploitasi untuk keinginannya, keuntungannya sendiri. Seperti yang ditulis Roma 7, 18, 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Manusia tuh. Makanya kalau jadi tuan dia punya kesempatan di atas berkuasa, pegang kontrol, pegang power, kecenderungannya begitu. Karena meskipun dia punya niat baik, ujung-ujungnya pasti jahat. Dia akan mengeksploitasi. Nah, pengertian hamba budak kita jangan merujuk ke situ. Karena kalau hamba kebenaran yang jadi tuan bukan manusia. Yang jadi tuan itu Allah. Nah, kalau Allah itu, dia adalah Allah yang maha adil, kasih, maha baik. Jadi beda dengan Tuhan manusia. Kalau kita hamba kebenaran dan Allah Tuannya, Allah itu adalah Tuhan yang makasih, maha adil, maha baik. Bukan saja baik, bukan saja adil, bukan saja kasih, tapi maha. Artinya sempurna. Jadi dia sebagai Tuhan akan berbuat yang jahat kepada adalah hambanya. Roma 8 ayat 28 menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu yang dilakukan Allah, termasuk sebagai Tuhan untuk kita yang mengasihi Allah. Nah, jadi terminologi hamba kebenaran itu harus dipahami sebagai seperti itu. Kita ini adalah kebenaran, harus taat kepada Tuannya yaitu Allah, Tuhan yang adil, tidak bermaksud mendatangkan kejahatan, tapi semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, itu ketaatan. Jadi bagi mereka yang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, mengasihi Allah itu artinya taat. Yohanes 4 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi taat itu karena kita mengasihi Allah. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Itu kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan mentaati. Karena wujud dari mengasihi Allah adalah taat melakukan segala perintahnya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang tadi kita baca. Ayat 59 sampai 60. Di ayat itu Tuhan Yesus melakukan satu perintah. Ayat 59 tadi ditulis, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Nah, ini satu perintah nih. Ikutlah aku. Nah, kita mau taat nggak nih sama perintah ini? Itu menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita ini adalah hamba kebenaran. Orang yang berdosa yang sudah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu tuannya Allah. Allah itu bukan seperti manusia kalau jadi tuan. Ya, Allah Tuhan yang maha adil, maha kasih, maha baik. Kalau kita mendapatkan Tuhan yang seperti itu, seharusnya kita mengasihi Tuhan itu.
Dan wujud mengasihi adalah taat seperti yang dituliskan Yohanes tadi, Yohanes 14 ayat 15. Taat kepada segala perintahnya. Nah, sekarang ada perintah nih. Ikutlah aku. Kira-kira kita mau taat atau enggak? Nah, ayat yang tadi kita baca di dalam Lukas tadi memberikan contoh gambaran. Ketika ada perintah ikutlah aku, maka dijawab sama orang yang diajak ikut ini. Ayat 59, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Kira-kira kalau saudara ditanya, mau ikut atau enggak? Jawabannya kan kemungkinan dua kan, mau atau enggak. Nah, tapi ini jawabnya enggak iya, enggak tidak. Orang ini diperintahkan, ayo ikut. Jawabannya, izinkan aku dulu menguburkan Bapakku. Jadi saya mendapat impresi bahwa ketika ini diajak untuk ikut, dia mengemukakan satu alasan. Berdalih kira-kira begini. Ada aja alasannya. Disuruh ikut, nanti dulu lah. Izinkan aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Saya dengan terjemahan ayat yang tadi kita baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup ayat tadi, ayat 59 tadi diterjemahkan begini, saya baca ya. Lukas 9 ayat 59 tadi, tapi terjemahan firman Allah yang hidup. Pada suatu ketika ia mengajak seseorang agar ikut dan menjadi muridnya. Orang itu mau, tetapi ia akan menunggu sampai ayahnya meninggal. Dia mau, tapi nantilah. Masih ada. Nunggu bapaknya meninggal. Ya sebetulnya alasannya bagus nggak? Aku mau nguburin bapakku. Ya bagus sebenarnya. Tetapi Tuhan melihat motivasi yang sebenarnya dari orang yang diajak ikut ini. Dia nggak mau langsung ikut, tapi dia menunda. Mengemukakan alasan yang sepertinya masuk akal, tapi motivasi yang sesungguhnya adalah dia mau nunggu, menunda. Jangan sekarang lah. Pak masih hidup, nanti udah nggak ada, udah saya kuburkan, baru saya ikut Yesus. Nah, seringkali itu yang dikemukakan oleh orang percaya, orang Kristen. Berapa banyak saudara melihat ada orang diajak, Pak, Bu, Kak, ayo ikut pelayanan, ayo ikut sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, ayo ikut komsel, ayo ikut persekutuan seperti ini. Dan dia bisa menemukan alasan yang sepertinya masuk akal. Nanti dulu masih sibuk, pekerjaan belum beres. Nanti dulu, jangan dulu melayani lah. Anak masih kecil, nggak ada yang ngurus. Nanti dulu lah ikut komsel, ikut persekutuan, nanti dulu. Ini toko lagi rame, lagi ngejar cuan. Seolah-olah benar, tapi maksud di dalam hatinya adalah dia mau. Nanti aja lah. Kalau udah tua nggak ada kerjaan, ya barulah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ikut pelayanan, ikut komsel, ikut persekutuan. Nah, saudara nggak tahu, saudara jadi tua atau enggak. Itu yang kadang-kadang tidak disadari. Menunda untuk mengikut Yesus, padahal waktu itu tidak pernah menjadi milik kita. Nah, hari ini teman-teman mengingatkan kita, jangan menunda. Hati-hati. Sepertinya alasannya benar. Sepertinya alasannya masuk akal. Tapi Tuhan tahu motivasimu. Orang itu kalau mengasihi, kan bisa mengatur waktu.
Ya kan? Kalau hatinya mengasihi sesuatu, pasti dia bisa mengatur waktu. Saya ingat waktu dulu, waktu masih pacaran sama istri saya, tempat kami itu agak jauh berbeda. Ya, dulu kos di sekitar Pasir Kaliki. Nah, istri saya kos di Jalan Suci, Cikutra. Satu kantor di Jalan Taman Sari, Nisba, kalau saudara tahu lokasinya. Nah, dari kos saya ke kantor, itu ya 5 menit nyampe, Om. Dekat dari Pasir Kaliki ke Taman Sari. Sementara dari Jalan Suci ke Taman Sari, wah itu panjang. Bisa 30 menit, 45 menit. Tapi ketika saya jatuh cinta sama istri saya bisa meluangkan waktu jemput istri dulu ke Suci, balik lagi ke kantor. Jadi dari Pasir Kaliki ke Suci kira-kira 30 menit, kalau macet 45 menit. Balik lagi jalan Suci ke kantor 30 menit, 45 menit. Jadi bisa 1 jam, bisa hampir 1,5 jam. Bisa tuh dilakukan. Kenapa? Karena hatinya jatuh cinta, mengasihi waktu, jadi nggak masalah. Saya bisa bangun lebih subuh. Padahal waktu belum pacaran, 5 menit. Jam kantor masuk jam 8, saya bisa bangun jam 7.50. Jadi jam 8 kurang 10 menit, tinggal cuci muka, gosok gigi, cul berangkat. Tapi karena saya jatuh cinta, saya bisa bangun lebih pagi. 5:30 sudah bangun, jam 6 sudah jalan. Jam 6:30 sudah jalan. Takut macet. Itu bisa dilakukan berhari-hari. Jadi banyak kali alasan itu, kondisi itu dibuat karena hati kita tidak tertarik, tidak mengasihi Allah. Maka seringkali kita kemudian menunda dengan bermacam-macam alasan yang sepertinya benar. Ya kan betul, Bapak orang tua perlu diurus. Ya betul. Ya sibuk, ada pekerjaan, perlu dikerjakan, diselesaikan. Betul. Alasan-alasan yang seringkali secara logika betul. Tapi sebetulnya kalau kita mau merenungkan, karena hati nggak mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tadi Yohanes bilang, kalau engkau mengasihi Tuhan, taat. Pasti bisa diatur, pekerjaan bisa diatur. Saya tidak mengajarkan kemudian pekerjaan diabaikan, sudah ikut persekutuan, ikut komsel, ibadah. Seperti ilustrasi tadi saya. Ketika pacaran, saya bisa kemudian karena hati ini mengasihi dia, waktu kemudian bisa diatur sedemikian rupa, jalan semua. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kalau hari ini ada panggilan untuk mengikut Yesus, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ikut persekutuan seperti ini, belajar firman, ikut sel, ikut ibadah dan rohani yang lain, ikut kuliah seperti mungkin yang saya lakukan. Saudara, saya ini masih kerja, tapi juga kuliah. Jadi waktu kuliah juga bisa ngatur waktu. Kuliah dilakukan online, mulai jam 5 sampai malam, sampai jam 9. Saya harus berkorban waktu. Pekerjaan harus cepat-cepat dibereskan supaya jam 5 bisa selesai, saya bisa ikut kuliah sampai malam. Saudara pikir gampang? Awal-awal kuliah, keluarga, istri juga komplain. Tapi saya bilang, kuliah kan cuma seminggu dalam 1 bulan. Izinkan aku. Kira gitu ya. Seminggu aja. Enggak juga seminggu, Senin sampai Jumat lah paling begitu. Dan kalau kita mengasihi Tuhan bisa diatur dengan baik. Begitu. Jadi hari ini kita merenungkan. Dalam kekristenan, dalam pengiringan kepada Tuhan, ketaatan adalah sesuatu yang mutlak dilakukan. Taat kepada Tuhan, yaitu Allah yang adalah Tuhan segala Tuhan, Allah Tuhan yang maha adil, yang maha kasih, yang maha baik. Dan wujud ketaatan itu
Ketaatan itu adalah wujud dari kita mengasihi Allah.